asin roha madihamu doho dame nasian di bata mata doho cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda dan remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 92 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Akka nasinuan di bagasan bagas joro ni Jehovah, marbunga dona sida di bagasan akka alaman ni debatata. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita pada hari ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setiap orang yang menanam pohon tentu merindukan agar pohon tersebut boleh menghasilkan buah, boleh dinikmati, atau bahkan hasilnya boleh dijual. Namun tentu saja faktanya tidak selalu demikian. Sering sekali sang pemilik yang menanam pohon itu menjadi kecewa oleh karena dia tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkannya ketika dia menanam pohon. Dan hal itu pernah juga dialami oleh Yesus ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-murid dan melintasi satu pohon, dan kemudian seharusnya pohon itu sudah berbuah namun tidak berbuah, oleh Yesus menjadi dikutuk. Di dalam nats ini pemazmur menyampaikan bahwa orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, akan bertumbuh subur, dan akan menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, seperti yang disampaikan di ayat 13 atau ayat sebelumnya. Dan tidak hanya satu kali atau dua kali firman Tuhan mengatakan bagaimana seharusnya hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini, yaitu hidup yang senantiasa boleh menghasilkan buah yang banyak. Itu juga yang pernah disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kembali orang yang percaya diingatkan keberadaannya di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, tetapi Allah menginginkan hidup kita boleh menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Buah yang manis, buah yang indah, buah yang boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, nats ini menjadi ajakan bagi kita dalam kehidupan orang yang percaya, supaya setiap orang yang benar, supaya setiap orang yang percaya, yang ditanam di bait Tuhan, yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi orang Kristen yang produktif, di mana menghasilkan buah yang banyak, yang tanpa dibatasi oleh usia, seperti yang disebutkan di ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya dalam kehidupannya
Meskipun dia sudah tua karena dia sudah merasakan persekutuan yang erat dengan Tuhan dan dia semakin diperkaya dengan maksud dan tujuan Allah mengutus dia di tengah-tengah dunia ini, maka semakin tua seharusnya orang percaya boleh semakin menghasilkan buah yang banyak. Karena dia sudah menyaksikan, dia sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa sesungguhnya bahwa usia tidak membatasi. Tuhan hendak memakai kita di dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Kita bisa melihat ada Abraham dengan usia 75 tahun, dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari tempat leluhurnya menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada Nuh dengan usia 600 tahun disuruh oleh Tuhan membangun perahu. Ada Elizabeth, Zakaria, dan ada banyak yang lainnya. Bahkan ada juga yang muda yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Timotius. Dengan demikian, sesungguhnya usia tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk dia pakai secara luar biasa. Hanya kembali kepada kita. Apakah kita mau? Apakah kita bersedia untuk boleh dipakai secara luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita? Karena apa? Sebab ada banyak orang Kristen menjadi tua dan tidak pernah menjadi dewasa secara rohani, tetapi tetap dalam posisi, dalam keadaan seperti bayi rohani. Kita tahu bagaimana seorang bayi, dia hanya sibuk mengurusi kepentingannya sendiri, dia hanya asik dengan dirinya. Ketika bayi, dia hanya dilayani, disuapi, diberi makan, dan tidak mampu mandiri. Ada banyak orang yang menyebut dirinya sudah lama berpuluh tahun menjadi Kristen, namun sayangnya sering sekali tidak menjadi dewasa. Oleh karena itu, lamanya seseorang menjadi Kristen tidak menjadi penentu bahwa dia sudah menjadi dewasa di dalam kekristenannya tersebut. Seseorang yang dewasa ketika dia sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, tugasnya sebagai pengikut Kristus ketika berada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, marilah kita bertumbuh dan bertumbuh terus menjadi dewasa dan boleh menghasilkan buah seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kita berkarya, di rumah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, jadikanlah itu menjadi pelataran Allah bagi kita, dan kita bisa hadir di sana, bertumbuh di sana, dan boleh menghasilkan buah demi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.